pernah dengar Banjar Sarwa Genep gak? Terdengar asing ya? Dulunya Banjar ini terkesan tersembunyi, meski keberadaannya tidak jauh dari jantung kota Tabanan. Kesan terasing ini karena terlindungi pepohonan yang cukup lebat dan persawahan pada sisi utara, barat, dan selatan. Sementara pada sisi timurnya berbatasan dengan sungai. Itulah Banjar Sarwa Genep, termasuk salah satu banjar di desa Gubuk, Tabanan. Banjar ini berlokasi kurang lebih 5 km ke arah selatan dari jantung kota Tabanan. Penduduk Banjar ini bisa terbilang sedikit ya, yakni hanya 110 orang atau 23 kepala keluarga. Jumlah tersebut merupakan keturunan dari 3 leluhur warga Banjar setempat yang namanya diringkas menjadi nama Banjar tersebut. Adapun ketiga nama leluhur warga Banjar Sarwa Genep ini adalah I Gede Wayan Sarwa, Niloh Sari, dan I Gede Nyaman Genep. Ketiganya ini merupakan keluarga dari Bendesa Manikmas yang kemudian menurunkan 23 kepala keluarga yang ada sekarang ini. Untuk menghormati nama leluhur ini dipilihlah nama Sarwa Genep sebagai nama Banjar. Banjar Sarwa Genep sendiri memiliki luas 14,87 hektar yang dimana di sisi utara berbatasan dengan Subak Batu Sangihan, sisi timur berbatasan dengan Tukadiah Empas, sisi selatan berbatasan dengan Pangkung Bangke, dan sisi barat berbatasan dengan Pangkung Bangke, Telabah Tempek Cengulu yaitu Subak Gubuk. Penduduk Banjar adat Sarwa Genep sebagian besar berprofesi sebagai petani, wirausaha, dan wira swasta. Penduduk Banjar adat Sarwa Genep sendiri kebanyakan memeluk agama atau keyakinan Hindu. Banjar adat Sarwa Genep dipimpin oleh kalian adatnya yang bernama Iwayan Sumakrisna Paramarta. Beliau sudah menjabat selama 2 tahun lamanya. Dan untuk ketua pemuda-pemudinya sendiri yaitu diketuai oleh I Gusti Ngurah Bagus Wijaya, sudah menjabat selama 1 tahun dari tahun 2022. Dalam upacara umat Hindu di Bali, Banten mengacu pada persembahan atau sesaji yang diberikan kepada dewa atau roh leluhur dalam berbagai kesempatan, seperti upacara keagamaan, perayaan hari raya, maupun kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai sakral. Dalam proses pembuatan Banten biasanya disebut meja jahitan oleh masyarakat Hindu di Bali. Dalam hal ini, Banjar adat Sarwa Genep memiliki kelompok meja jahitan yang dinamakan kelompok Upakara Saritapini yang termasuk ke dalam UMKM. Yang dimana kelompok ini menawarkan solusi bagi mereka yang tidak sempat membuat Banten atau sarana upacara yang digunakan untuk upacara keagamaan. Kelompok meja jahitan ini mampu memperdayakan masyarakat sekitar, khususnya kelompok PKK, dan membuka mata pencaharian bagi mereka yang membutuhkan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, kelompok meja jahitan ini juga ikut serta dalam menggerakkan perputaran ekonomi karena banyak pihak yang terlibat, seperti penjual bahan Banten, kelompok meja jahitan itu sendiri, dan juga pelanggan. Swastiastu, Bu. Swastiastu, Ge. Siapa niki ketua kelompok dari kelompok Upakara Saritapini niki, Bu? Yang, Ge. Ibu sareng Ibu siapa? Bu Teri. Oh, nggih. Dados jang metakon gidi-gidi, Bu, nggih. Dados. Sudah sejak kapan, Bu, nggih, kelompok Upakara niki berdiri? Sejak 3 tahun yang lalu. Biasanya Banten apa aja yang udah dibuat, Bu? Menurut pesanan warga niko. Wenten dewo yadnya, manusia yadnya, sareng buto yadnya, pitro yadnya. Oke, berarti Banten niki biasanya dibawa kemana, Bu, ya? Kenten ke kremasi Santa Graha. Berarti sudah ada kerjasama, Bu, nggih, sareng kremasi niko? Sampun wenten.
Nggih Bu, nika manten tiang metaken. Suksema Bu atas waktunya nggih. Nggih, sukses ge. Taman Beji Sari Genep lan tradisi adat ngerebek bumi. Banjar Sarwa Genep memiliki beji atau sumber mata air alami yang digunakan sebagai tirta pengenap atau air suci pelengkap. Dalam beberapa upacara tertentu, tirta dari Pura Beji Taman Sari Genep ini dibutuhkan untuk melengkapi upacara yatnya yang dilakukan oleh umat Hindu setempat dan bahkan dari seluruh Bali. Dengan adanya tempat suci Pura Beji Taman Sari Genep ini yang memiliki sumber air suci untuk upacara umat Hindu, tempat ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata spiritual, dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke daerah Sarwa Genep, dan tentunya berdampak positif pada industri setempat seperti warung jajanan, penjual sarana keagamaan, dan UMKM lainnya yang ada di sekitar Banjar Sarwa Genep maupun di luar Banjar Sarwa Genep. Pura Beji Taman Sari Genep ini memiliki ritual ngerebek bumi, yang dimana ritual ngerebek bumi ini merupakan tradisi yang diwarisi turun-temurun yang dilaksanakan setiap tilem sasi dasa atau akhir sasi sada. Prosesi ritual ngerebek ini bermakna membersihkan buana alit, tubuh manusia, dan buana agung alam semesta secara skala niskala, yang dimana dapat diartikan juga sebagai menjaga keseimbangan, harmonisasi, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, sesuai dengan falsafah Trihita Karana.